firman Tuhan di Kolose 2 ayat 1. Saya bacakan ya. Kolose 2 ayat 1 sampai 5. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku. Ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Tuhan yaitu Kristus. Ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ayat 4, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Ayat 5, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan Tuhan imanmu dalam Kristus. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang perjuangan dalam melayani Tuhan. Kita dalam melayani Tuhan itu harus ada perjuangan, ya, seperti contoh teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia dalam pelayanan, dia berjuang. Begitu juga Rasul Paulus, ya. Kita harus melihat teladan mereka yang begitu luar biasa. Rasul Paulus, dia berkata di ayat 1, betapa beratnya perjuangan yang dia lakukan dalam pemberitaan Injil. Rasul Paulus berkata beratnya perjuangan itu, di mana Rasul Paulus dalam melayani memberitakan Injil, dia harus dipenjara dan juga dianiaya, dan juga dia harus dengan kapal. Pasti banyak sekali yang musibah, bahaya karena kapal, tapi Rasul Paulus dengan setia tetap melayani Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, ya, kita itu bukan mau dilayani, tapi kita harus melayani. Rasul Paulus apapun yang Tuhan izinkan dia hadapi, dia itu rindu untuk selalu memberitakan Injil. Di ayat 2, dia berkata supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dengan kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Tuhan yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat pengetahuan. Itu rindu membagikan buat orang-orang yang dia kasih, anak-anak Tuhan, di mana ada rahasia Tuhan yang luar biasa, yaitu apa? Pengetahuan melebihi dari harta dunia. Jadi walaupun Rasul Paulus mengalami suatu goncangan, perjuangan memberitakan Injil, tetapi bukan masalah. Dia rindu setiap anak-anak Tuhan itu dikuatkan, dimenangkan. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita saat ini melayani Tuhan, entah itu siapapun, jadi kita itu harus juga terus berjuang. Apapun yang terjadi, seperti Rasul Paulus, ya, perjuangannya begitu berat, dia tetap melayani Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, dia tetap juga melayani Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga terus tetap melayani Tuhan, harus semangat melayani Tuhan, itu harus semangat. Kan firman Tuhan juga, kita nggak boleh suam-suam kuku, nggak panas nggak dingin, akan dimuntahkan. Jadi kita anak-anak Tuhan harus tetap semangat dalam melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan kita harus berjuang. Yang 4, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, ya, kata yang manis seperti orang munafik gitu. Orang yang mengerti firman tetapi yang tidak melakukan. Jadi banyak sekali yang kita lihat-lihat, ya, dari zamannya Tuhan Yesus tuh orang Farisi itu banyak, ya, yang selalu berkata manis, berbaju jubah yang indah, menyampaikan firman yang luar biasa, tapi mereka tidak melakukan. Jadi Rasul Paulus itu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita terpengaruh dengan kata-kata indah. Di mana ada orang juga berkata gini, itu tidak perlu susah-susah, tidak perlu capek-capek. Orang itu tetap melakukan dosa, dan dia berkata, kita ini nggak akan bakalan sempurna. Nanti saat kita mati, nanti Tuhan yang menyempurnakan kita. Secara manusia, secara logika, saya juga bingung loh, kok orang itu berkata begini, hamba Tuhan kok berkata begini, ya. Kalau secara pikiran manusia, kan bingung bagaimana kita bisa meraih surga kalau kita nggak berjuang dari saat ini, sekarang ini. Maksudnya melakukan perintah Tuhan, jangan berbohong, jangan berdusta, ya, harus betul
dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lebih dengan Tuhan. Nah, kalau kita nggak melakukan itu, bagaimana kita bisa Tuhan sempurnakan, bisa masuk dalam surga? Kalau kita masih hidup dalam dosa, hidup yang kenajisan, bagaimana Tuhan mau menyempurnakan? Ya, mungkin bisa Tuhan sempurnakan, tapi kita di neraka, bukan di surga. Nah, banyak sekali pengajaran zaman sekarang ya yang begitu mengerikan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan di dalam kita, dan kita rajin berdoa dan membaca firman, kita akan melempar. Karena orang-orang yang fasik ini, orang-orang yang munafik ini, dia sering mau menarik kita untuk kita masuk di dalam dia dan melakukan dosa sama seperti mereka. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai terpengaruh dengan kata-kata manis. Begitu juga kita, saat apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, tetaplah kita terus melayani Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu punya rencana yang indah, yang terbaik buat hidup kita, dan juga memakai hidup kita. Berserulah kepada Tuhan, pasti apapun yang kau perlukan, asal kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti memberkati dan mengirimkan apa yang kau perlukan. Pekerjaan Tuhan loh ya, pekerjaan Tuhan itu jangan main-main saudara. Jangan kita melakukan dosa, karena Tuhan itu tidak tidur dan tidak terdiam ya. Karena firman Tuhan juga berkata, Tuhan itu kudus, hendaklah kamu kudus. Tanpa kekudusan, manusia itu tidak bisa melihat Tuhan. Nanti pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang sakit demi nama-Mu, aku sudah membangkitkan orang mati demi nama-Mu, tapi Tuhan tidak mengenal kita. Enyah kamu dari hadapanku. Jangan sampai kalau di dunia kita masih ada kesempatan, kalau memang ada kesalahan, dosa, kenajisan, cinta akan uang yang melebihi daripada Tuhan, hendaklah kita bertobat ya. Cepat ya. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan ketangguhan imanmu dalam Kristus. Jadi dalam Tuhan kita harus tertib ya, karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu yang mempunyai surga ini. Maka kita harus tertib melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, membagikan. Hendaklah kita senantiasa berjuang ya, berjuang dalam pemberitaan Injil. Kita merasa berat ya, tapi percayalah, bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan